Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya mencoba menjelaskan sekaligus memaparkan materi terkait iman, Islam dan ihsan berdasar dari hadis yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Nah, inilah teks lengkap hadisnya. Jadi hadisnya lumayan panjang, tetapi biasanya kalau kaitannya dengan rukun Islam maka dipotong khusus yang Islamnya saja. Begitupun kalau kaitannya dengan rukun iman dipotong yang terkait tentang imannya saja. Hadis ini diterima dari Umar yang kemudian menceritakan kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW dengan Umar itu sedang duduk-duduk bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW. Kemudian di suatu hari tibalah seorang rajulun syadidun bayadis siyab, seorang laki-laki yang kemudian menggunakan pakaian berwarna putih dan kemudian rambutnya hitam, syadidus sawadis sya'b, la yura alaihi asarus safar, dan tidak ditemukan dan tidak terlihat bekas perjalanan. Jadi sedang duduk-duduk para sahabat dengan Nabi pada saat itu, tiba-tiba datang sesosok laki-laki pakaian putih, kemudian rambutnya hitam, dan tidak sedikit pun terlihat bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang kenal satu sama lain di sekitar yang sedang berkumpul dengan Nabi pada saat itu, tidak ada mengenali laki-laki itu. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian tiba-tiba dia datang, dan anehnya dia langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak terheran-heran seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba datang ke sebuah majelis, kalau sekarang langsung duduk di hadapan ustadznya, langsung duduk di hadapan Nabi pada saat itu. Pas nada rukbataihi ila rukbataihi, sampai-sampai mengena lutut si orang atau laki-laki itu dengan lutut Nabi, sehingga bisa dikatakan ini benar-benar sangat dekat, sangat-sangat dekat. Dan setelah duduk kemudian waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, dan ternyata dia langsung bertanya, wahai Muhammad, kabari aku atau beritahu aku tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, faqala Rasulullah, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, dan kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah cikal bakal menjadi rukun dalam Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Setelah dijawab seperti itu oleh Nabi, kemudian orang yang tidak dikenal itu sodakta menjawab, sodakta, betul kamu wahai Nabi. Majibna lahu yasaluhu wa yusaddaku, jadi menjawab dan membetulkan. Nampaknya kita lihat ada yang aneh kan kalau ada orang yang bertanya setelah dijawab kemudian membetulkan jawabannya, seolah-olah dia tahu jawabannya, ingin mengetes saja. Nah begitu. Selanjutnya orang ini pun kembali bertanya kepada Nabi, qala fa'ahbirni anil iman, kabari aku, beritahu aku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian akhirnya Nabi menjelaskan iman itu percaya kepada Allah,
malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, yang baik dan buruknya. Setelah dijawab oleh Nabi, kembali orang ini kemudian membetulkan, sodakta, kamu betul. Bertanya lagi di pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni anil ihsan, kabari aku, beritahu aku tentang ihsan. Ya, bertanya tuh orang yang tidak dikenal itu bertanya lagi pada Nabi, kabari aku tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab, qala anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Tuhan, kalaupun tidak bisa, maka Tuhan yang melihat kita. Ya, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, dijawab seperti itu oleh Nabi. Kemudian bertanya kembali orang itu, fa'akhbirni anis sa'ah, kabari aku, beritahu aku tentang kiamat. Kemudian Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam min sa'il. Ya, yang bertanya lebih tahu dari apa yang ditanya. Ya. Nah, jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, seperti itu. Karena memang Nabi tidak tahu dan tidak diberitahu kapan datangnya hari kiamat. Ya, kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, kabari aku atau beritahu tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi menguraikan panjang lebar, ya, antalidal amatu rabbataha wa antal hufa ra al-ala ri'a asa yatatawaluna fil bunyan. Ya, sehingga panjang lebar Nabi menjelaskan, ya. Kemudian setelah menjelaskan tersebut, kemudian orang asing itu pun kemudian pergi. Ya, kemudian pergi dan tanpa terlihat dan bahkan seketika menghilang. Sehingga Umar pun kaget dan kemudian keheran-herangan dan kemudian bertanya kepada Nabi, ya, tahukah kamu wahai Umar siapakah dia? Ya, sesungguhnya Allahu wa rasulahu a'lam, dan fa innahu Jibril atakum yu'al limukum dinakum. Sesungguhnya yang telah datang kepada kita, ya, orang asing tersebut adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kita tentang agama kepada kalian. Nah, dari hadis ini bahwa memang antara iman, Islam dan ihsan ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya sering gambarkan iman, Islam dan ihsan ini sebagai sebuah pohon. Yang pohon itu memiliki 3 komponen, ya, ada akar, ada batang, dan ada pohon ataupun buah. Akar itu adalah akidah atau iman, Islam itu adalah batang, dan kemudian ihsan, puncak tertingginya, itu adalah buah ataupun pohon. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan pemahaman lebih dalam terkait tentang iman, Islam dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.